Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan memiliki peran besar dalam menentukan waktu serta cara kemerdekaan Indonesia diumumkan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Saat itu, Jepang telah menyatakan kalah dan menyerah kepada sekutu. Golongan muda menilai bahwa kondisi ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya tanpa campur tangan dari Jepang. Namun, golongan tua seperti R.I. Soekarno dan Hatta masih bersikap hati-hati dan ingin menunggu kepastian, serta membahasnya melalui badan resmi. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya memicu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. R.I. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, tempatnya di rumah seseorang keturunan Tiang Tua bernama Dijau Kiesyang yang letaknya tidak jauh dari asmara tempat. Saat berada di sana, R.I. Soekarno dan Hatta sempat ditempatkan di ruang milik Chudan Soebono, salah satu komandan peta di Rengas Dengklok. Namun saat itu Chudan Soebono sedang pergi keluar kota untuk mengontrol wilayah. Di tempat tersebut, Soekarno menjelaskan maksud sebenarnya membawa kedua tokoh nasional itu, yaitu agar R.I. Soekarno dan Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia, karena keadaannya sudah sangat mendesak dan situasi semakin panas. Soekarno juga menegaskan bahwa Jepang benar-benar telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Namun penjelasan tersebut ternyata tidak mengubah pendirian R.I. Soekarno dan Hatta. Karena itu Yusuf Kunto ditugaskan kembali ke Jakarta untuk melaporkan keadaan dan berunding dengan para pemuda di sana. Sementara itu, R.I. Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Dijau Kiesyang dan berkumpul bersama Ibu Fatmawati serta Guntur. Mereka beristirahat seharian penuh tanpa melakukan aktivitas apapun sambil menunggu perkembangan situasi. Pada hari yang sama, Ahmad Subarjo, Sidiro, dan Yusuf Kunto berangkat menuju Rengas Dengklok dan tiba sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saat itu Chudanco Soebono telah kembali dan berada di Rengas Dengklok sehingga rombongan diterima oleh komandan peta tersebut. Awalnya Soekarno sempat keberatan atas kedatangan Ahmad Subarjo dan Sidiro. Namun setelah Ahmad Subarjo menjelaskan bahwa ia datang bukan atas nama Jepang, melainkan diutus oleh Wikana yang telah menyiapkan proklamasi di Jakarta, barulah Soekarno percaya. Meski begitu, Chudanco Soebono masih belum bersedia melepas R.I. Soekarno dan Hatta jika tidak ada jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Karena waktu itu yang sangat sempit, Ahmad Subarjo akhirnya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bahkan ia menyatakan siap mempertaruhkan nyawanya jika berjanji tersebut tidak ditepati. Setelah adanya jaminan tersebut, R.I. Soekarno dan Hatta akhirnya dilepaskan dibawa kembali ke Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bukti bahwa tekanan dari golongan muda sangat berperan dalam mempercepat terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa peristiwa ini, kemungkinan besar proklamasi tidak akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian penjelasan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang perjuangan para tokoh bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Terima kasih yang telah menonton.